Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Saifur Rahman. Saya dari kelompok 3 dengan matkul manajemen perubahan dan dosen pengampu Urania SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus resistensi terhadap perubahan di perusahaan PT Indonesia Epson Industri. Latar belakang perusahaan PT Indonesia Epson Industri adalah perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama kurang lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini memutuskan untuk mengimplementasikan sistem teknologi informasi baru untuk meningkatkan efisiensi produk dan manajemen inventaris. Sistem baru ini menggantikan metode manual yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Meskipun manfaat sistem baru ini jelas, banyak karyawan yang menunjukkan resistensi terhadap perubahan ini. Metode yang dilakukan perusahaan terhadap resistensi. Yang pertama ada wawancara, yaitu dilakukan wawancara dengan manajer dan karyawan untuk memahami kekhawatiran mereka. Yang kedua survei karyawan, yaitu menggunakan survei untuk mengukur tingkat resistensi dan alasan di baliknya. Yang ketiga ada observasi, yaitu mengamati bagaimana karyawan berinteraksi dengan sistem baru selama pelatihan. Temuan terhadap metode perusahaan terhadap resistensi yaitu 1. Kurangnya pemahaman dan penelitian. Banyak karyawan yang merasa tidak yakin bagaimana menggunakan sistem baru karena kurangnya pelatihan dan yang memadai. Kedua, ketidaknyamanan pekerjaan. Karyawan khawatir bahwa teknologi baru akan menggantikan peran mereka dan mengakibatkan PHK. Yang ketiga, kebiasaan lama, yaitu karyawan yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengan sistem manual, merasa nyaman dengan cara kerja lama dan enggan merubahnya. Yang keempat, kurangnya dukungan manajemen, yaitu manajemen kurang memberikan dukungan dan penjelasan tentang manfaat sistem baru, sehingga karyawan merasa tidak didengarkan. Hasil yang didapat oleh perusahaan yaitu peningkatan pemahaman. Pelatihan yang lebih baik membantu karyawan merasa lebih nyaman dengan sistem yang baru. Kedua, pengurangan kekhawatiran, yaitu komunikasi yang lebih baik dari manajemen mengurangi ketakutan akan PHK. Yang ketiga, adaptasi bertahap, yaitu pendekatan bertahap dalam implementasi memungkinkan karyawan beradaptasi dengan lebih baik. Yang keempat, peningkatan efisiensi, yaitu setelah periode transisi, perubahan melihat peningkatan efisiensi dalam produk dan manajemen inventaris. Analisis perubahan terhadap resistensi. Yang pertama adanya kurangnya komunikasi, manajemen tidak memberikan komunikasi yang efektif mengenai tujuan dan manfaat dari perusahaan tersebut. Yang kedua, perlunya pendekatan bertahap, seperti implementasi sistem baru dilakukan secara mendadak tanpa adanya pendekatan bertahap. Nah, yang ketiga adanya kekhawatiran terhadap keamanan pekerjaan, seperti karyawan merasa terancam oleh perubahan yang dianggap dapat menggantikan peran mereka. Solusi yang diimplementasikan perusahaan. Pertama, ada pelatihan intensif. Perusahaan menyediakan program pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi karyawan untuk memahami dan terbiasa dengan sistem baru. Kedua, komunikasi terbuka. Manajemen mulai melakukan sistem komunikasi terbuka. Ketiga, fasilitas umpan balik atau menciptakan saluran untuk karyawan menyimpan kekhawatiran. Keempat, implementasi bertahap. Perusahaan melakukan implementasi sistem secara bertahap di berbagai departemen untuk memudahkan adaptasi. Kelima, dukungan manajemen atau manajemen aktif terlibat dalam proses pembuat perubahan. Kesimpulan yang didapat resistensi terhadap perubahan, yaitu kasus ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan dapat diatasi dengan komunikasi yang efektif, pelatihan yang memadai, dukungan manajemen, dan pendekatan bertahap. Yaitu mengatasi resistensi tidak hanya mengingatkan efisien operasional, tapi juga memperkuat kepercayaan karyawan terhadap manajemen dan perubahan yang diimplementasikan.